Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, Setie Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Kita akan mempelajari materi mengenai bagaimana membuat paragraf dengan benar. Ini materi yang sangat menarik sekali. Apakah paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat? Kita lihat, memiliki satu gagasan utama, memiliki satu atau lebih kalimat pengembang, dan format berenggang atau bertakuk. Cermatilah paragraf berikut. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di kalangan masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Unsur pembentuk paragraf. Gagasan pokok utama, kalimat penjelas. Kalimat utama. 1. Memberitahu pembaca tentang sesuatu yang dibicarakan dalam paragraf itu. 2. Memberi arah atau pengendali terhadap yang dibicarakan. 3. Sandaran bagi kalimat-kalimat lain dalam itu yang menjadi titik tolak dari kalimat pengembang. Kita lihat contoh lain. Kompetensi guru merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang dimaksud adalah antara lain pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Jika seorang guru tidak memiliki 4 kompetensi yang dimaksud, maka tentu akan berpengaruh pada kemampuannya dalam membantu siswa meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan demikian, guru harus terus berupaya kompetensinya. Nah, ini kalimat atau paragraf yang benar. Kompetensi guru merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang dimaksud antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Jika seorang guru tidak memiliki keempat kompetensi tersebut, hal itu akan berpengaruh pada kemampuannya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan demikian, guru harus terus berupaya meningkatkan kompetensinya. Contoh lain, pada saat peserta didik memasuki dunia pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerahnya. Setelah peserta didik meninggalkan kelas, mereka dapat menggunakan bahasa daerah baik dalam berkomunikasi dengan teman-temannya maupun dengan orang tuanya. Mereka lebih akrab dan menggunakan bahasa daerah. Ketika berada di kelas, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi pada saat istirahat atau di antara jam-jam pembelajaran, mereka dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa daerah. Bahkan pengaruh bahasa daerah sangat dominan
jika peserta didik dan pendidiknya homogen. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan pengetahuan peserta didik terhadap bahasa daerah akan berkualitas. Kita lihat ini contoh yang keliru dalam sebuah paragraf. Kekeringan genap 3 bulan melanda kampungku. Kami mulai kesulitan memperoleh air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari kami terkadang hanya hari sekali. Anak-anak balita mulai terkena penyakit gatal, terutama balita yang orang tuanya mengambil air di sungai. Kami berusaha mengambil air di sungai demi memenuhi kebutuhan air bersih. Kami juga harus mandi dan cuci di sungai. Warga desa yang mempunyai mobil bisa mengambil air di sungai dalam jumlah yang banyak. Keadaan itu dapat aktivitas dan kesehatan warga desa. Ini paragraf yang benar. Kita lihat, kekeringan genap 3 bulan melanda kampungku. Kami mulai kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kami terkadang hanya mandi 2 hari sekali. Anak-anak balita mulai terkena penyakit gatal-gatal, terutama balita yang orang tuanya malas mengambil air di sungai. Kami berusaha mengambil air di sungai demi memenuhi kebutuhan air bersih. Kami juga harus mandi dan mencuci di sungai. Warga desa yang mempunyai mobil bisa mengambil air di sungai dan jumlah yang banyak. Keadaan itu dapat menghambat aktivitas dan kesehatan desa. Ciri paragraf yang baik: kesatuan kohesi, kepaduan koherensi, ketuntasan, keruntutan, dan juga konsistensi sudut pandang. Kesatuan kohesi, kita lihat di sini KP1, KP2, KP3, KP4. Perhatikan paragraf berikut ini. Jateng sukses. Kata-kata itu diluncurkan dengan gembira oleh pelatih Regu Jateng setelah selesai pertandingan final Purnas Tinju Amatir Minggu malam di Gedung Olahraga Jateng, Semarang. Kota Semarang terdapat di pantai utara Pulau Jawa, ibu kota provinsi Jateng. Pernyataan itu dianggap wajar karena prestasi yang diimpikan selama ini dapat terwujud, yaitu 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Hal itu ditambah lagi oleh pilihan petinju terbaik yang jatuh ke tangan Jateng. Hasil yang diperoleh itu merupakan prestasi paling tinggi yang pernah diraih oleh Jateng dalam arena seperti itu. Kepaduan koherensi. Kata ganti, kata transisi, repetisi, atau pengulangan. Kelengkapan atau ketuntasan. 1. Membicarakan seluk-beluk gagasan utama secara terperinci. 2. Sudah mengandung semua yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Keruntutan. Karangan yang dianggap runtut adalah karangan yang di dalamnya terdapat uraian yang sistematis, baik yang dimulai dari sesuatu yang negatif ke arah positif maupun sebaliknya. Urutan waktu, urutan tempat, urutan umum ke khusus, urutan khusus ke umum, urutan pertanyaan ke jawaban, akibat ke sebab, atau sebab ke akibat. Tepat pukul 7, Kartika berangkat menuju halte di dekat rumahnya. Dia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti tes wawancara kerja di perusahaan besar di wilayah kota Jakarta Barat. Di dalam bus, sebentar-sebentar dia melirik jam di tangannya. Kegelisahan mulai mendera dirinya, apalagi setelah jam menunjukkan pukul 9, pukul 9.30, dia baru sampai di tujuan. Dengan bergegas dia menuju ruang punggung wawancara di lantai 3. Sesampainya di sana, dia bersyukur melihat 2 pelamar lainnya masih menunggu di ruang direksi. Ternyata wawancara belum dimulai. Konsistensi sudut pandang. 1. Menggunakan sudut pandang secara konsistensi dari awal hingga akhir paragraf. 2. Sudut pandang dipilih sesuai dengan tujuan
penulisan. Syarat-syarat penulisan kalimat topik. Kalimat topik merupakan pernyataan umum yang berisi ide pokok, berfokus pada satu gagasan utama. Sekolah bertaraf internasional memiliki beberapa ciri. Fokus pada ciri-ciri sekolah bertaraf internasional. Syarat-syarat penulisan kalimat topik. Kalimat topik mengandung topik disebut pokok atau P dan ide pengontrol sebagai batasan atau perinci topik yang akan dibicarakan disebut bahasan. A. Mengajar di kelas 1 SD merupakan pengalaman yang membuat saya menjadi penyabar. B. Iklan atau dapat dikomunikasikan melalui media cetak dan media elektronik. Syarat-syarat penulisan kalimat topik. Kalimat topik tidak perlu sempit. A. Saya naik sepeda setiap pagi ke gedung kompleks. B. Semua orang menyukai kebersihan karena kebersihan pangkal kesehatan. Syarat-syarat penulisan kalimat topik. Kalimat topik tidak terlalu luas atau general. A. Berkendara menyenangkan hati. B. Perusahaan baru mencari sejumlah karyawan. Syarat-syarat kalimat Syarat-syarat penulisan kalimat topik. Kalimat topik tidak berbentuk pengumuman. A. Pada kesempatan ini akan didiskusikan masalah efek diet bagi kesehatan. B. Paragraf ini hanya menyoroti masalah jalanan. Teknik pengembangan paragraf. Dengan contoh, di Indonesia terjadi banyak sekali pelanggaran norma. Dalam norma hukum, masih banyak warga yang tidak taat membayar pajak sehingga mempersulit proses pembangunan. Dalam norma agama, seseorang terpaksa mencuri demi memenuhi kebutuhannya. Dalam norma etika, banyak pemudi berpakaian tidak sepantasnya dan kebarat-baratan, padahal di negara kita pakaian tersebut dianggap tidak sopan. Dalam norma susila juga tampak pasangan pemuda-pemudi berciuman di muka. Jelas sekali semua itu bukan hal yang lazim dilakukan di negara kita. Dan ini adalah teknik pengembangan paragraf analoginya. Di Indonesia terjadi banyak sekali pelanggaran norma dan sebagainya. Ini teknik pengembangan paragraf. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.